Memang harus saya gitu kan, kalau nggak gitu kan nggak akan nyari. Nah iya, itu biasanya lebih ringan. Mari Pak. Yuk. Tadi kan udah dicoba. Kalau itu strategi kelompok. Baik, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Apakah Iya, bisa mendengar suara saya? bisa Pak. Bisa, Pak. Jelas. jelas ya. Jelas, jelas Pak, jelas. Oke, untuk layarnya terlihat? Ya, terlihat Pak. Baik, Terlihat. baik. Alhamdulillah, tadi ya kita sudah mencoba menganalisis kurva X dan T ya. Kurva X dan T. Ini terkait dengan, kalau di buku itu kan ini ya, X sama dengan Px kali T ya, untuk gerak parabola. Nah, sekarang kita beralih ke kurva berikutnya, yaitu kurva Y terhadap T. Ini kan melengkung ya. Kita pun ingin tahu persamaannya seperti apa gitu ya. Caranya sama. Caranya di sini, di yang bersih ini. Kadang-kadang kan kalau ke sini ada yang muncul ini ya, jangan. Turunkan sedikit, ini supaya bersih di sini. Klik kanan, analyze lagi. Nah, sehingga di sini muncul ini ya yang melengkung. Nah, ini bekas yang tadi saya coba hilangkan dulu. Nah, gitu. Sampai sini Bapak Ibu coba, silahkan dicoba dulu. Dicoba ya. Nah, ini jadi dua. Jadi dua. Yang satu trackernya, yang satu lagi data tool ini ya. Data toolnya. Maaf Pak Sony, kok saya nggak muncul ya hasil analisisnya. Dengan siapa ini? Pak Sinin, Pak. Oh, Pak Sinin ya. Belum Ya, jadi klik muncul. kanan. Belum Ya. muncul data tool. Ini. Ya, ya ininya betul Pak. Iya. Ini kan di sini awalnya Pak Sinin ya. Ya, Ini kurva YT-nya ada nggak? ada. Ada. Di sini klik kanan, Ya, ya udah Pak. analyze. Ya betul udah. Udah. Cari cari aja di sini. Diklik ya, cari di sini. Nanti ada di pinggirnya. Di Oh sini. gitu. Ya, ya. Nah, ini Ya. data tool ada. Ketemu Pak Sinin? Belum Pak, saya coba. Ya, silahkan. Oh ya sudah Pak, sudah. Sudah, baik. Bapak Ibu sudah semua dapat kurva seperti ini? Ya, sudah Pak. Sudah. Ini sumbu Y, betul ya? Berarti jarak terhadap Ya. sumbu Y ya?
Ini T. Ini T ya. Oke, sekali lagi garis ini tidak kita perlukan. Kan lihat nih, patah-patah garisnya ya. Patah-patah ya. Jadi garis hanya antara dua titik. Patah-patah ini. Ini kan tidak bermakna. Oleh karena itu garisnya di sini tidak, di sini dihilangkan saja. Seperti itu. Silakan dicoba dulu Bapak Ibu. Bagi yang tampilannya 2, berarti ada bekas yang tadi dihilangkan salah satu ya markernya. Marker yang tadi yang kurva XT dihilangkan, yang garis lurus. Ini pada sudah ya, Bu Ermi sudah, Bu Yuyum sudah, Pak Saifullah sudah ya. Sudah sampai sini ya. Pak Sinin sudah ya? Pak Bambang bagaimana? Sudah sampai sini juga? Pak Bambang sudah ya, Pak Ujang sudah ya, Pak Ujang? Masih ada garis pink, Pak. Masih ada garis pink, oke. Kalau ada garis pink, dianalis, ininya dimatikan kurva pitnya. Dihilangkan, yang ya, dihilangkan. sebentar Pak, yang mana Pak? Ini yang analis, Ya. kurva pit ini dihilangkan centangnya. Oh iya, iya. Oh, Sudah ya sekarang? sudah. Oke. Ini di WA ada yang 2 itu ya garisnya. Siapa nih? Bu Neni. Gimana Bu Neni? Sudah 1. Sudah 1 karena dihilangkan di sini 1 markernya ya. Iya. Oke. Bisa dilanjut Pak Ibu? Bisa saya lanjutkan? Bisa Pak, lanjut. Lanjut ya. Baik. Pak, Ya. sebentar Pak. Ya, silakan. Berarti markernya kan ada yang centangnya bisa dihilangkan, ada yang enggak. Nah, yang tidak itu berarti yang lagi kita analis sekarang ya? Yang lagi kita analisis sekarang. Oh, iya. Yang bisa dihilangkan yang tadi, jejak yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima Ya. kasih Pak. Bagus sekali Pak Ujang. Saling mengingatkan ini ya. Baik, tadi sebetulnya garis ini membantu kita memprediksi, oh ini kan kecenderungannya parabola ya. Walaupun ini bukan kurva, ini garis-garis per titik saja. Garis 2 titik, ini patah-patah. Cuma membantu kita kan terlihat, oh ini parabola begitu ya. Nah sehingga ini membantu tapi tidak perlu kita pakai. Karena yang kita perlukan itu garis atau kurva yang ada persamaannya. Caranya di sini. Analis, kurva pitnya di checklist kembali. Checklist. Tapi hasilnya begini ya. Pink begini ya. Karena ini polanya lain atau linear kurvanya. Padahal tadi sudah kita ketahui secara kasar tadi itu bahwa ini adalah parabola. Kita ubah menjadi parabola. Ubah parabola. Nah, sehingga begini. Beda ya kalau ini smooth. Melengkung, tidak patah-patah garisnya. Ini kurva parabolanya. Silahkan dicoba dulu Bapak Ibu. Ya, sudah Pak. Ya, sudah semua ya? Sampai sini. Sudah, Bu Yuyum sudah ya? Baik, sudah semua nih. Sudah. Sudah, oke.
Sudah semua. Mana tadi? Ini ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, nah lihat itu samaannya. Y sama dengan A dikali T kuadrat. Jadi yang simbol apa nih? Simbol panah ke atas itu maksudnya kuadrat ya, pangkat. A dikali T pangkat 2. Jadi A T kuadrat ditambah B dikali T ditambah C. Jadi ada 3 suku sekarang. Y satuannya apa Bapak Ibu? Bapak Doni, Bentar. Ya. ini saya belum muncul untuk analisis grafiknya, Pak. Oh, belum analisis grafiknya ya. Dengan Pak siapa ini? Ini Pak Sinin. Pak Sinin. Pak Ya, Sinin saya klik ya di analisis itu. ya. Kalau ini Muncul sudah muncul oleh- belum? Data tool-nya sudah ada belum? Data tool. Yang apa ini? Data tool ini sudah ada belum? Bentar, Pak. Data tool yang mana, Pak? Ini, lihat di layar. Ini data Oh tool. ya, Sudah ada belum? belum, Pak. Oh, belum ada. Kalau belum ada, posisi Pak Sinin di sini ya? Bentar, Pak. Betul Pak Sinin? Oh enggak, Pak, udah muncul grafik, Pak. Oh iya, muncul data tool berarti. Ini Ini kan data tool. data tool ya. Iya. Bisa klik analisis Mhm. itu enggak ada kurva gitu, Pak. Oh, Ada saya analisis, diklik analisis. Di sini ada nggak? ya, sebentar. Pak. Ya, Ada enggak kurva ada fit. kurva. Diklik kurva Nggak fit-nya. Enggak ada, semua disesuaikan aja kalau di saya. Kalau saya bahasa Indonesia kebetulan, Pak. Oh, kalau begitu Jadi di sana kita coba rehat dulu sebentar ya. Coba Pak Sinin ambil alih sebagai presenter Pak. Tik a Iya, iya, presenter. iya, sebentar. Coba tik a presenter. Ya. Yang di plus ini ya, plus tik presenter. Ya. Oke, kemudian share. Ya, Share Pak. ini, share screen. Tunggu Pak sebentar. Ya, masih loading ya, silakan. Share screen atau layar, share layar, bagikan layar. Kemudian layar, klik gambarnya. Sudah muncul belum, Pak? Belum ya? Belum. Nanti ada gambar ini, putaran-putaran panah kalau lagi loading. Nah, kalau belum diulangi lagi share screen-nya, Pak. Ya. Bagikan layarnya diulangi lagi. Ini error, Pak. Ya. Mhm. Nah. RN eksternal video nggak apa-apa. Bukan itu. Nggak, ini Diambil. ya. Diambilnya dari logo layar di sebelah kanan kamera webcam, di sebelah kanan webcam. Udah diulangi lagi, Pak. Iya, diulangi lagi. Udah. Ini nutup lagi, Pak, dia. Oh ya, berarti ini ya, Error di sini, Pak. jaringan di Pasinin berarti ini ya kurang bagus ya. Mungkin Ya, ya. kalau begitu saya ambil alih lagi ya, presenternya ya. Pak. Oke, saya ambil alih lagi. Jadi gelap, Pak. Oke, sebentar, masih saya coba ambil alih. Nah, ini layar saya Bapak Ibu, kembali ke layar saya ini. Bisa melihat? Ada, Pak. Ada, oke. Tapi saya belum bisa melihat persis yang layarnya Pak Sinin itu tidak apa-apa ya Pak Sinin ya. Pak Sinin sebelumnya ada ini enggak? Seperti ini, ada titik-titik tidak?
Ada Pak, ada lengkap. Titiknya lengkap ya. Ya, Ada garis. nggak ada garis. Garis seperti ini. Mobil udah hilang Nggak ada. seperti ini ya, udah dihilangkan. Silakan udah. Ya. Nah, berikutnya analisis Pak Sinin. Ini analis. Pilih yang kedua, yang tengah. Cari Iya. yang tengah. Dicentang aja yang tengah. Ya, sebentar Pak. Ya, silakan. Analisis. Cari yang tengah. Ya, tengah. Itu ada cuma garis lurus Pak. Oke, garis lurus ya. Lihat di sini. Iya. Lihat di sini Pak. Parabola ini. Bapak masih lain ini. Seperti ini ya. Iya, seperti itu. Nah, diubah ini Pak di sini. Ubah menjadi parabola. Oh, belahnya di mana? Ubahnya di sini. Oh, di bawah. Oh, Nah, iya Pak. ini Oke. parabola. Oh, di situ, Pak. Oke deh. Terima kasih Pak ya. Ya, sama sudah semua ya. Ya, ya. Oh iya, garis. Sip. Ya, parabola Pak, bisa Pak. Ya, Oh iya, oke. benar. Sip, mantap. Sudah semua Bapak Ibu? Oke, Pak, sudah. Sudah. Nah, sekarang mari kita maknai juga seperti XT. Sekarang kita maknai yang YT ya. Ini berarti perjalanan jarak terhadap arah Y ya, sumbu Y terhadap waktu. Bertambahnya waktu, maka jaraknya itu makin menjauh ya. Makin menjauh, Ya. kemudian turun lagi, mengecil kembali ya. Gitu, searah sumbu Y. Nah, ini persamaannya Y sama dengan A dikali T pangkat 2. Ini simbol pangkat ya. Yang panah ke atas itu simbol pangkat. Jadi Y sama dengan A dikali T pangkat 2 ditambah B dikali T ditambah C. Gitu ya. C biasa ini karena ada melenceng. Melenceng harusnya di 0 kan begitu ya. Ini sudah ada di sini. 0,05 sekian kan begitu ya. Melenceng. Nah, baik. Satuan C apa kira-kira Bapak Ibu? Meter. Satuannya meter, betul. Satuan B? Meter per sekon. Meter per sekon. Satuan A? Meter per sekon kuadrat. Baik, sekarang kita ingat-ingatnya rumusnya ya. Y sama dengan A dikali T kuadrat ditambah B kali T. Kita abaikan dulu yang C ya. Ini kan 0,001 ya. Ya 0 lah gitu ya. Dekat ke 0 gitu ya. Baik, kita lihat di buku. Ini yang Y ya. Y sama dengan pi 0 YT min setengah GT kuadrat. Ini mirip ya. Ini berarti Iya. yang min setengah GT ini A ya. Iya. Ini Iya. A, yang ini B. B. Ya, yang ini B-nya kan gitu ya. Ini persamaannya ini, persamaan garis, persamaan parabola sebetulnya ini. Plus yang ini yang C-nya ini 0 gitu ya. Jadi Y sama dengan kebetulan yang di tracker ini didulukan ya sukunya ya. Iya. Iya. Ya, baru suku keduanya ini. Mirip kan ya? Setengah G, yang ini kan, ini A itu setengah G. A itu Iya. setengah G. Kalau B berarti pi 0 Y gitu. Jadi ketemu di sini. A-nya itu adalah setengah G. A-nya berapa? Negatif 4,6. Negatif 4,6 kali 10 pangkat 0. Berarti negatif 4,6 meter per sekon. Itu setengah G. Berapa G-nya? 9,8. Iya. Tinggal dikali berapa? Setengah. Iya. Jadi Tinggal dikali 2 gitu ya. kali setengah. Kali 2, Bu. Kan A itu sama dengan setengah G. Ini kan. Oh, enggak, saya mah mengalihkan setengah dengan B 4,6 sama. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kan di Hampir sini sama. ya hampir sama. Ini kan Iya. negatif setengah G itu berarti kan negatif A itu ya. Ya. Kemudian berarti G-nya itu adalah 2A. 9,8. 2A. Kita sampai sama Iya. dengan yang tadi. Oke. P0Y-nya berapa? P0Y-nya 2,4. iya 2,4 atau 2,5 ini ya.
2,5 kali 10 pangkat 0. Berarti 2,5 meter per sekund. Jadi dapat. Jadi sebaiknya siswa sebentar. Ini biar suaranya di close dulu ya. Saya mute dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Jadi sebaiknya siswa itu tadi mencatat pada kurva XT ketemu pi 0x-nya berapa. Pada kurva YT ketemu pi 0y-nya berapa ini kan? Pi 0y-nya itu B ya. Kemudian G-nya juga bisa dicari dari setengah G, ini rumusnya kan? A-nya gitu. Jadi rumusnya cocok. Rumus dengan pengukuran anak-anak cocok. Ini kan setengahnya dari gravitasi A itu. Berarti rumusnya itu Y sama dengan setengah G kali T kuadrat kali ini pi 0-nya. Kecepatan awalnya. Pi 0Y. Gitu. Baik, boleh mic-nya diinikan lagi. Diaktifkan kembali. Bapak Ibu silahkan. Di-unmute lagi. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Didiskusikan lebih lanjut? Jadi cocok ya dengan ini. Bisa membuktikan rumus nih. Inquiry ya. Mengembangkan rumus ini dari pengukur atau menganalisis langsung kurvanya. Jadi sudah ketemu rumus ini. Rumus X dengan rumus Y ini ya. Sudah ketemu ya rumusnya? Ya. Baik. Jadi nanti siswa itu ditugaskan saja. Tentukan nilai apa saja. Jadi fungsinya bisa sebagai klarifikasi. Tapi juga bisa sebagai inquiry. Mengembangkan konsep. Jadi anaknya belum tahu misalnya. Anak belum tahu rumus ini. Y sama dengan setengah GT kuadrat plus pi 0 YT. Nah di sini ketemu kan A-nya itu berapa? 4,6. Ini kira-kira seperberapanya dari gravitasi? Oh setengahnya. Tulis aja di sini Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ini inquiry. Atau sebaliknya. Siswa sudah tahu rumus. Rumusnya Y sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau begitu A-nya 4,6 berapa G-nya? Ketemu. Itu bisa bolak-balik Bapak Ibu ya. Bisa bolak-balik. Tergantung prosesnya. Tapi bagusnya inquiry. Siswa belum tahu rumusnya. Ketemunya persamaan garis seperti ini. Kira-kira nih kan G sudah tahu nilainya sekian. Ini kira-kira seperberapa G-nya gitu dan seterusnya. Sampai di sini Pak Ibu ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan? Dikejar semua sampai sini dulu ya. Sampai persamaannya. Sudah jelas. Jelas ini ya? kan dapatnya pi 0y ya. Iya betul. Tadi dapatnya pi 0x. Jadi Betul. nanti anak-anak bisa mencari berapa pi 0 juga berapa sudut alfa atau sudut elevasi ya Pak. Betul, berapa pi 0-nya. Pakai vektor ya? Ya. Pakai vektor berapa pi-nya. Kemudian nanti ketemu sudut elevasinya. Baik, kita lanjutkan kembali lagi ya. Boleh ditutup aja Bapak Ibu, ditutup ini. Tutup saja. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ini kurvanya baru X dan Y ya. X, Y, dan R. Ini sudah termaknai semua ya, X, Y, dan R-nya. Saya hilangkan lagi satu. Tinggal X dan Y. Nah Bapak Ibu, di tabel ini bisa diklik Bapak Ibu. Mudah-mudahan terlihat semua ini ya. Tabel ini terlihat tidak Bapak Ibu? Lihat. Terlihat ya? Ada, oke. Nah tadi Bu Ermi ya. Bu Ermi sudah menyinggung-nyinggung sudut elevasi ya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan di sini ada ya sudutnya ya. Kalau sudut berarti simbolnya theta ya. Ini banyak nih, ada theta ini, ada theta R, ada theta V. Itu biasanya sudut elevasi itu menunjukkan vektor apa? Sudut dari sumbu X terhadap vektor apa biasanya? Sudut elevasi itu menunjukkan sudut antara sumbu X dengan vektor apa biasanya Bapak Ibu? Kecepatan. Vektor kecepatan. Kalau begitu kita cari saja theta V. Theta V ya. Jadi sudut terhadap vektor kecepatan nih theta V. Sudah ketemu ini semua Bapak Ibu? Belum. Tadi itu di mana ya Pak? Caranya di sini, di sini di tabel, diklik. Tabel, klik.
Oh iya iya. Muncul ini ya. Ya. Yang dimunculkan tabelnya baru X, Y, dan Y. T ya. X, Y, dan T. Kalau T-nya sudah otomatis ada. X, Y, dan T. Nah, kita perlu informasi sudut. Sudut elevasinya, yaitu sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan vektor apa? Kecepatan ya. Kecepatan. Berarti theta V. Nah, muncul di sini. Iya. Kita cek ya. Di sini yang mendekati tinggi maksimum itu di sumbu Y berarti ya. Berapa meter tinggi maksimum? Cari saja ini, nilai Y yang paling tinggi. Yang besar. Iya. Ini ada di, walaupun tidak pas-pas betul ini ya. Ya, Ada di 0,37. 0,337 di sini ya. Walaupun tidak pas betul ini sebetulnya. Tidak pas betul. Coba lihat. Nah, ini kan tidak pas betul ya. Pasti ada titik yang tidak dapat oleh kita sebetulnya. Tidak apa-apa. Kita ambil yang 0,337. Di sini 1,7 derajat. Ini sudah mendekati 0 ya. Ya. Jadi pada saat di puncak itu memang 0 sebetulnya. Kemudian berbalik menjadi negatif, ini lihat. Negatif 9, negatif 19. Jadi naik kembali tapi negatif, jadi ke bawah ya. Ke bawah sudutnya. Nggak 0, Pak. Kan tetap ada kecepatan sumbu X. Kecepatannya ada, cuman ininya apa? Sudut elevasinya. Oh. Ya. Elevasinya kan 0, seperti di ini, di teori ini. Mana ya? Coba. Mudah-mudahan ada gambarnya di sini. Nah, ini nih. Oh iya, tidak 0 ya, ada ya, karena pi-nya ke arah situ ya. Ya, ke arah kanan. Iya, ke arah kanan ya, oke. Jadi tidak 0, tapi mengecil. Ini membesar kan, ini besar, mengecil, membesar kembali gitu ya. Baru Membesar negatif. kembali. Oke. Sudutnya mendatar kan Pak ya? Pi-nya sudut. Pi-nya 0, kemudian px-nya ke arah kanan sehingga pi-nya itu px ya. Ya. Searah dengan sumbu X mendatar, berarti harusnya 0 kalau pas di titik tengah. Kebetulan ini kan tidak titik tengahnya nih. Yang tracker ini titiknya kan tidak pas di tengah. Tidak ada premnya yang pas tengah-tengahnya. Gitu ya. Nah, saya ambil pendekatan saja ini. Dari 0,329 naik menjadi 0,337, turun menjadi 0,332. Artinya tengahnya itu antara 0,329 dan 0,332. Berarti di sinian. Ini berarti masih belum ke tengah ini. Ini masih menuju tengah ya. Masih menuju tengah. Tengahnya itu di atas 0,337. Maaf. Di atas ini, di atas 0,267. Berarti 0,2 sekian gitu ya. Berarti ini sudah naik sedikit lagi. 0,33 berapa begitu ya. Baru turun gitu. Nah itu pasti nolnya di sana. Tapi paling tidak kita lihat di sini. Awalnya sudutnya itu 49, 44, terus turun ya. Tapi ke atas ya, arahnya ke atas kan, positif. Setelah melewati puncak, ini sudah negatif, berarti sudah lewat puncak. Ini ke bawah arahnya. Nah, jadi theta V ini menunjukkan sudut di masing-masing titik. Betul Bapak Ibu ya? Nah, sehingga sudut awalnya berapa ini? 49,7. Jadi pelurunya itu, bolanya itu dilemparkan dengan sudut 49,7 atau 50-an ya. 50 derajat. Begitu Pak Ibu ya. Bisa diikuti sampai sini. Atau boleh berkomentar dulu Pak Ibu, silahkan. Atau boleh ditulis komentarnya ya kalau misal suaranya kurang bagus. Berarti nanti akan beda-beda juga ya Pak ya, meskipun video yang sama. Iya, tergantung penitikannya. Tapi perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Apakah suara saya masih bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Masih bagus, Pak. Jelas Pak suaranya. Oke, siap. Jelas, Pak, jelas. Ya. Sampai sini masih bisa diterima Bapak Ibu? Oh, ini ada pertanyaan Pak Bambang ya. Iya. Mengapa nilai sudutnya negatif begitu ya Pak Bambang ya? Ini kan lihat ya. Awalnya sudutnya itu kan ke atas. Awalnya sudutnya ke atas. Awalnya ke atas dari sini.
ke atas gitu ya, ke atas terus. Dari sini ke bawah gitu ya. Jadi negatif ini apa namanya? Penandaan negatifnya. Yang kita perlukan kan hanya sudut ini sebetulnya sudut awalnya. Sudut awalnya itu adalah 49,7 ya. 49,7. Di Bapak Ibu ada berapa nilainya? Berapa nilainya? 52,4. Nah, itu 52. Yang lain berapa? Saya 53,4. Iya, yang lain lagi? 54, Pak. Iya, beda-beda ya, tergantung Saya 52,4, Pak. tergantung trackingnya ya. Tapi mendekati lah, saya 50, Bapak Ibu 54 gitu ya, mendekati ya sudutnya. Sampai sini Bapak Ibu sudah oke semua? Pak Bambang bagaimana Pak Bambang? Jadi nilai ini nilai sudut per titik Pak Bambang. Nilai sudut tiap titik. Yang ke atas positif, yang ke bawahnya negatif diberi nilainya. Tapi membesar, mengecil, kecil, membesar kembali gitu ya, tapi arahnya negatif. Oke, Pak. Nah, ketinggalan tadi yang sari itu di mana, Pak? Ini, yang tetapi ini. Ini bukan Pak. Yang ini. Oh iya, maksudnya tadi menghadirkan. Iya ini, tabel. Diklik tabelnya. Klik tabelnya, nanti akan muncul ini. Oh, iya, Di checklist aja theta V. Theta P. Iya, theta V. Kan ada theta A ya? Iya. Kalau theta A berarti sudut terhadap vektor percepatan. Iya, theta P. Kalau theta Iya. R terhadap vektor R ya, resultan jarak. Iya, iya. Kan Jadi kalau di gerak sudut parabola, sudut elevasi itu kan sudut antara vektor kecepatan ya. Iya. Dengan sumbu X kan? Iya. Iya, berarti theta V yang kita ambil. Oke, ini bisa di-close kembali kalau sudah muncul. Kalau ingin dihilangkan, tinggal dimatikan checklistnya. Nah, tinggal ini lagi yang defaultnya ini. Sampai sini Bapak Ibu bisa diikuti ya. Masih setuju ya? Kalau ada hal-hal yang misalnya berbeda pendapat terkait konsepnya, boleh dikemukakan, didiskusikan di sini ya. Biar lurus konsepnya. Siapa tahu saya salah konsep juga kan begitu ya. Kan tujuannya untuk memperjelas kepada siswa supaya siswa itu belajarnya dipermudah gitu ya. Karena gerak itu kan nyata. Gerak itu nyata, terlihat, mudah dibuat fenomenanya, tapi sangat sulit dihadirkan besaran-besarannya kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang hanya menghafal rumus saja kan siswanya itu ya. Menghafal kemudian mencoba rumusnya, masuk-masukkan angkanya dapat nilai. Tapi kurang bermakna akhirnya kan begitu. Oke Pak Sony, maaf. Ya silakan. Tadi yang ditanyakan Pak Sony besaran apa Pak? Yang mana ya? Harganya, harga. Oh ini, sudut elevasinya. Sudut elevasinya. Theta V ini ya. Ya. Yang di awal tuh dilemparkan dengan sudut berapa? Yang awal ya, 49,7 yang Bapak ya? Iya. Oke. Yang Pak Ujang berapa? Bentar Pak. Oh. Carinya di awal ya. Yang awal itu 54,4. Iya, 54. Kebanyakan 54, 52 ya. Iya. Tidak masalah, Oh, itu iya, kan hanya ini saja. Oke, makasih Pak. Menyimpan meletakkan Cartesiusnya dengan trackingnya. Sampai sini sudah ya Bapak Ibu ya. Kita hanya mengolah kurva XT dan kurva YT Bapak Ibu. Dapatlah besaran-besarannya. Dapat besaran-besaran ini nih. Dapat besaran X sama dengan PXT dan Y sama dengan P0YT min setengah GT kuadrat ya. Plus alfanya dapat ya. Alfanya dapat. Nah Bapak Ibu bisa explore sendiri sebetulnya. Di sini bisa misalnya kurvanya diganti menjadi kurva misalnya kurva PY. Kurva PY terhadap T. Silakan diubah Bapak Ibu menjadi PY terhadap T. Kemudian kurva V total ya, V total, besarnya V terhadap T.
Silahkan diikuti dulu Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Iya, terhadap T Pak ya. Iya. Pi terhadap T dan Vi terhadap T. Rasanya itu yang sudut dapat dari mana, Pak? Ya Bu, gimana Bu? Yang sudut dapat dari mana ya? Yang mana Bu? Yang 53,4. Oh ini. Ibu sudah muncul belum? Di tabelnya ada theta V. Muncul belum? Theta V-nya sudah muncul belum? Dari mana ya, Pak? Belum ada Ibu ya? Theta V-nya belum ada ini. Kalau belum ada, tabel ini diklik. Tabelnya diklik. Theta P-nya ini dihidupkan. Theta P yang ini. Oh, nah ya. Kemudian di close. Sudah Pak, sudah muncul? Sudah, ya oke. Berapa Bu? Theta awalnya berapa? Yang pertama Pak? Iya. 55,0. Oh, 55 berarti. Ini ya, di sini ya? Iya. Iya. Oh, Oke. gitu. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Sekarang coba buat grafik seperti ini Bapak Ibu. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah muncul. Semua ya, oke. Sudah. Sekarang kita ingin dapat persamaan ini nih. Persamaan pi y sama dengan pi 0 y min gt ya. Ada ini kan? Ada ya? Ada. Ada tuh maksudnya di buku Bapak Ibu, di buku atau Ya, di ada. pengetahuan Bapak Ibu ya? Ada ya? Ada, Ya. oke. Kalau ada kita coba nih. Pi y ya. Kan sama pi y ini juga ya. Pi y sama dengan pi 0 y min gt ya. Nah, kita coba di sini kurva pi y. Analisis lagi Bu, Bapak Ibu. Jadi kurva pi y ini analisis, klik kanan, analyze. Nah, kita buang yang sebelumnya. Kemudian kita buang kurvanya. Kita buang garisnya. Silakan Bu sampai sini. Bapak Ibu silakan. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah bisa diikuti sampai ini, sampai titik ini. Di sini pi y sama t ya. Kurvanya pi y dan t. Sampai sini bisa Bapak Ibu analyze. Siapa sudah? Sudah, titik-titik saja ya, tanpa garis ya. Tanpa garis dulu. Sudah Pak, sudah muncul. Sudah semua ya, sudah ya. Pak Bambang bagaimana Pak Bambang, sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Oh, Pak Bambang sudah. Sip, mantap. Oke, kalau sudah kita analisis. Ini kan dari sini kita lihat nih kalau kita munculkan garisnya nih. Ini kan hampir lurus ya. Hampir lurus ya. Ini informasi. Oh, ini berarti linear nih. Berarti kita matikan lagi. Ini matikan lagi. Kita coba analisis kurva fit. Di sini pakai linear, jangan parabola. Ubah ke linear, lain, ke lain.
Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang belum? Kalau yang belum boleh diulangi ya. Sudah, Pak. Ada yang mentok di mana misalnya silahkan. Ada yang belum? Ya sudah semua ini. Jumatan baru 15, Bu. Oke. Sudah semua kayaknya nih. Coba saya lihat dulu. Bu Rita sudah, Bu Yuyum, Pak Jimmy, Bang. Belum. Ada yang belum? Bu Neni bagaimana Bu Neni? Sudah, Kak, sudah. Bu Sudah Neni sampai Bu Neni sudah ya? sudah. Oke. Nah ini garisnya sudah garis kurva. Ini kan lurus. Tidak menghubungkan titik-titik. Tapi ini seimbang ya. Piting ya. Seimbang. Nah ini ubah ini ke dalam line ya. Ke line. Ini line. Jangan parabola tapi ke line. Sudah semua ke line ini. Sudah ya. Nah sekarang lihat persamaannya. Pi Y sama dengan A dikali T plus B. Tadi kan B, tadi ketemu ya berapa pi 0Y-nya di kurva yang sebelumnya. Nah sekarang lihat B, mirip tidak? Tadi kan 2,49 ya, 2,5-an. Pi 0Y yang tadi itu. Nah B di sini pun 2,5. Kalau begitu berarti di sini adalah pi 0Y ya. Mirip dengan ini. Dengan rumus ini. Pi Y sama dengan pi 0Y. Nah, jadi enak ya menjelaskan persamaan ke siswa. Nah, jadi pi Y sama dengan pi 0Y ini yang B-nya. Kan nilainya sama dengan yang tadi, 2,5 kali 10 pangkat 0. Jadi 2,5 meter per sekon, itu pi 0Y-nya. Sekarang A-nya ini, lihat A-nya, nilainya berapa nih? Min Min 9. 9 ke 10 pangkat 0, berarti min 92. Ini mendekati apa? Mendekati G. Mendekati G. Iya. Lihat rumus ini. Negatif, jadi min GT. Pi Y sama dengan pi 0Y min GT karena negatif ya. Karena negatif. Bisa dimaknai Bapak Ibu ya, cocok ya. Iya. Jadi persamaan ini persamaan garis, tapi ini menjadi persamaan rumus parabola jadinya. Gitu ya. Dari kurva mana? Dari kurva pi Y terhadap T. Gitu ya. Kalau rumus yang ini tadi dari kurva Y terhadap T. Kalau rumus ini dari kurva X terhadap T. Gitu ya. Jadi mudah ya. Jadi mudah begitu. Mungkin itu Pak Ibu ya yang dapat saya eksplor. Kemungkinan Pak Ibu lebih banyak lagi mengeksplornya karena kan materi fisika kan banyak sering diajarkan Bapak Ibu ya. Oh mungkin ada untuk parabola ada apa lagi gitu ya. Terus seterusnya. Gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan dulu, silahkan. Kalau B itu Pak Pino, masuknya Pino ya? Pi 0Y kan B itu nilainya 2,5 ya. Tadi Ya. saya ingat waktu kurva Y sama dengan itu yang YT dapat Ya. pi Y-nya sama 2,5-an. Pi 0Y. Berarti yang B ini pi 0Y. Iya. Iya. Bisa dibandingkan Bisa ya. dibandingkan. Kalau inquiry, kalau anak belum tahu rumusnya. Kalau anak belum tahu rumus ini jadi bagus. Berawal dari tracker dulu. Nah, jadi berarti ini pi 0Y ganti aja ya nilai variabel atau apa tetapan B-nya diganti dengan pi 0Y. Ini A nih. Kita ganti dengan apa? Oh, ini 9. Oh, ini saya curiga ini gravitasi nih. Gitu. Karena meter per sekon kuadrat satuannya. Meter per sekon kuadrat satuannya. Oh, kalau begitu G. Cocok ketemu akhirnya rumus ini. Nah, ini. Negatif ya kurangi karena ini juga negatif nilainya. Min negatif 9 ya. Negatif 9. Gitu Bapak Ibu.
Jadi mudah-mudahan kalau sudah praktek ini sudah banyak rencana nih di benak Bapak Ibu ya. Oh, nanti kalau gerak parabola saya akan begini. Urutan-urutan ke siswanya begitu ya Pak Ibu ya. Apakah fungsi trackernya mau sebagai klarifikasi? Boleh. Kalau saran saya lebih bagus sebagai inquiry. Jadi untuk membantu siswa membangun rumus. Tapi kalau sudah terlanjur belajar rumusnya, ini untuk mengklarifikasi rumus yang sudah siswa peroleh gitu ya. Nah, mungkin ini Pak, Ya. sepertinya kan sekarang di bimbel-bimbel kalau menjelaskan rumus, mengerjakan sebagai soal kan sudah Langsung. kadang-kadang lebih canggih ya dari sekolah ya. Iya. Segala macam gitu. Iya. Nah, proses berpikir seperti ini mungkin yang tidak yang ditemukan dan tidak harus dapat jadi milik sekolah nih Pak. Iya. Harus milik guru sekolah ini. Iya. Memang kelemahan bimbel itu, kalau bimbel fisika ini ya, mengajarkan fisikanya hanya produk gitu ya. Hanya produk kan. Rumusnya sudah ada kan produk-produknya. Betul, itu salah satu bagian dari fisika. Fisika sebagai produk kan, rumus itu kan hasil temuan pendahulu-pendahulu kita kan, rumus-rumusnya ya. Ilmuwan fisika kan gitu ya. Tapi yang hilang itu fisika sebagai proses menemukannya. Sementara belajar fisika itu kan belajar bagaimana memahami fisikanya kan begitu ya. Jadi di samping produk sebaiknya belajar prosesnya. Dari proses dapat produk gitu ujungnya kan begitu ya. Dari belajar menyelidiki, menganalisis kurva dapat persamaannya kan gitu ya. Dari proses dapat produknya. Ketika berproses, siswa itu juga bersikap jujur, teliti kan begitu ya, pantang menyerah gitu ya. Dapatlah nilai-nilai karakternya. Jadi ada proses, produk, dan nilai-nilainya kan begitu ya Pak Ujang ya. Setuju Pak Namun Ujang? sayang Pak ya, TIK-nya dihilangkan di SMA ya. Padahal kalau belajarnya yang kayak gini, trackernya, nanti tinggal pakai kita ya. Kebetulan trackernya kan TIK kelompoknya. Kan bisa jadi nanti bukan hanya TIK saja, ada alatnya langsung kan gitu. Yang penting proses itu bisa pakai TIK, bisa pakai alat praktik yang ada, bisa alat praktik yang dibuat Bapak Ibu gitu kan. Gitu. Iya. Yang penting prosesnya artinya jalan. Jadi guru fisika harus menjelaskan trackernya dulu. Iya betul. Itu kan kalau di kelas 1 kelas 10 ya. Di kelas 10 biasanya kan di awal itu ada ini tidak langsung materi kan, tapi ada ini dulu. Ada hakikat fisika materi. Bab apa sih namanya ya? Kalau sebelum materi itu di fisika itu. Ada yang hakikat fisika sama itu, Pak. Iya. Itu kan sebetulnya hakikat fisika itu kadang-kadang hanya teori aja. Sebaiknya dijelaskan. Hakikat fisika itu kan ada fisika sebagai proses, produk, dan nilai-nilai ya, sikap ilmiah gitu ya. Plus membekalkan siswa supaya bisa berobservasi. Misalnya mengajarkan tracker, mengajarkan cara menggunakan jangka sorong gitu kan. Menggunakan cara setting susunan lensa di optik dan seterusnya. Bukan dalam rangka praktikum, tapi dalam rangka membekalkan siswa untuk siap praktikum nantinya gitu. Sebenarnya dipakai jam itu. Berapa jam ya biasanya itu yang bab 1 itu? Biasanya 2 pertemuan nanti. Nah, lumayan kan 2 pertemuan gitu. Lumayan. Gitu. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Bapak Ibu silahkan. Pak, itu untuk membuktikan gravitasi 9,8 dari tracker bisa nggak itu Pak? Bisa pakai gerak parabola bisa pakai gerak jatuh bebas bisa pakai aliran mandul juga bisa. Bisa. Gerak nggak bisa Pak ya? Intinya dengan tracker pengukurannya lebih akurat gitu dan lebih mudah gitu saja Pak. Ngambil datanya. Mungkin gini Pak, Pak Sony kalau iya, silakan. Kan ini tidak tepat 9,8 ini, padahal di teori tadi 9,8. Ini penjelasannya bagaimana Pak? Ya, ini tetap aja ada perbedaan dalam mengukur pada saat meletakkan ini Pak, meletakkan koordinatnya, pada saat memberikan titik juga sama. Intinya pada pengukurannya Pak, pada pengukurannya. Iya. Walaupun kadang-kadang kalau manual, kalau misalnya pendulum ya dapatnya anak-anak karena 5, 4 gitu. Iya, itu jauh. 14 kadang-kadang. Iya, begitu. Apalagi kalau gerak jatuh bebas itu sudah saja kacau itu. Stopwatch-nya ya. Baru aja start sudah bunyi ya, tumbukan bendanya ke lantai gitu. Belum sempat dipijit stopnya gitu. Dan seterusnya gitu. Itu bisa dengan tracker, dengan kamera kan gitu, software, atau bisa menggunakan sensor.
Misalnya mengembangkan Arduino Bapak Ibu ya, perangkat digital, sensor bisa sebetulnya. Jadi menggunakan saklar otomatis, pakai sensor cahaya, sensor sentuh gitu dan seterusnya. Itu kalau ingin belajar sensor juga saya buka kelas sebetulnya Bapak Ibu. Ada kelasnya Bapak Ibu. Di kelas di Damba. Itu gratis juga di P4TK IPA. Pak Sani, Ya, silakan Pak. saya mau izin Pak, mau Oh keluar. iya. Ini menjelang persiapan Jumat ya. Bapak Ibu kalau sudah cukup ini demonya. Masih ada yang mau disampaikan tidak Bapak Ibu? Cukup, Pak. Pak Ujang cukup ya, Pak Ujang, Pak Bambang, Bu Ari, Cukup Bu Rita, jelas Pak, cukup sudah. ya? Terima kasih. Kalau gitu kita akhiri Bapak Ibu ya. Yes, Pak. Ya, selamat Iya, berhari Jumat ya, Jumat berkah Bapak Ibu ya. Iya, Kita akhiri terima ya. kasih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.